Haleluya. Kita akan melanjutkan pengajaran ya orang pilihan. Dan kita akan memasuki kitab Keluaran pasal 25. Ya, mulai perintah Tuhan untuk membuat peralatan-peralatan bait suci sampai kepada bait sucinya kita coba oleh kemurahan Tuhan mengerti apa semuanya ini. Kita akan baca kitab Keluaran pasal ke-25. Ayat 1 sampai 9, tapi nanti saudara baca semua ya. Ya kita nggak tahu apa bisa menyelesaikan satu bab ini. Atau memang harus dibagi nanti bagaimana Tuhan aja. Keluaran 25 ayat 1, 9, 1 dan sampai 9 kita baca semua ayat ini bersama-sama. Dan supaya bacanya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, katakanlah kepada Bani Israel bahwa bagiku hendaklah mereka mengambil persembahan unjukan dari setiap orang yang hatinya berhasrat. Haruslah kamu mengambil persembahan unjukan bagiku. Dan inilah persembahan unjukan yang harus kamu ambil dari mereka. Emas dan perak dan tembaga, dan benang nila dan ungu dan kirmisi, dan lenan halus dan bulu kambing, dan kulit domba jantan yang dicelup merah, dan kulit lumba-lumba dan kayu akasia, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk dupa wewangian. Batu krisopras dan batu-batu permata tatahan untuk efod dan untuk tutup dada. Haruslah mereka membuat ruangan kudus bagiku, dan aku akan tinggal di tengah-tengah mereka. Seperti segala hal yang telah kuperlihatkan kepadamu mengenai pola tabernakel dan pola segala perkakasnya. Maka demikianlah kamu harus membuatnya. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur ya. Ya, saya memang nggak punya gambarnya ya. Ada cuman saya nggak siapkan. Tapi kita bisa membayangkan dan kita bisa melihat juga dari pola tabernakel yang ada di depan sini ya. Kita harus melihat ya gambaran umum dahulu lah ya. Walaupun nanti bab-bab terakhir baru diperlihatkan bagaimana letak masing-masing daripada peralatan-peralatan tabernakel ini atau kemah suci ini ya. Kemah suci ini sebagaimana yang tadi kita baca di dalam ayat 9 ya. Atau saya baca terjemahan Lukas mulai ayat 8. Haruslah mereka membuat tempat kudus bagiku supaya aku dapat berdiam di tengah-tengah mereka berdasarkan segala hal yang telah kuperlihatkan kepadamu berkenaan dengan pola tabernakel dan pola segala perkakasnya, demikianlah kamu harus membuatnya. Jadi pola atau bentuk daripada tabernakel ini dan semua perkakasnya telah diperlihatkan Tuhan secara khusus kepada Moshe. Kemudian Moshe menyampaikannya kepada bangsa Israel, khususnya mereka yang telah ditetapkan oleh Tuhan, baik Besaleel maupun Aholiab, dan beberapa orang daripada orang-orang yang telah diurapi oleh Tuhan dengan talenta-talenta khusus, sehingga mereka akan mampu membuat segala yang Tuhan perintahkan
seperti yang telah Tuhan perlihatkan kepada Moshe. Ya. Jadi itu gambaran umumnya sudah diperlihatkan Tuhan kepada Moshe, dan bagian-bagian peralatan pun sudah diperlihatkan kepada Moshe oleh Bapa Yahweh, sehingga bangsa ini dapat membuat apa yang Tuhan perintahkan dengan benar. Ya, jadi semuanya harus sesuai dengan pola. Nah, kalau kita melihat secara umum dahulu dalam tabel tabernakel ini, kita harus mengerti bahwa pintu masuk atau pintu gerbangnya ini itu ada di sebelah timur, ya. Di sebelah timur, jadi orang masuk dari timur menuju ke arah barat. Ya, saya hanya kasih gambaran umum dulu. Kenapa begitu? Karena ya kan itu kita menafsir, ya. Kita menafsir kenapa dari timur ke barat. Ya. Firman Tuhan menyatakan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan memerintahkan mereka untuk keluar dari Taman Eden. Dan mereka keluar melalui pintu timur. Artinya semakin ke timur, semakin jauh dari hadirat Tuhan. Karena itu pola tabernakel ini, ya, Tuhan menghendaki manusia yang sudah jatuh dalam dosa untuk kembali datang ke hadapan hadiratnya, ya, melalui pola tabernakel ini, sehingga pintu tabernakel atau pintu gerbang utamanya itu dibuat di sebelah timur. Pintu masuk hanya satu-satunya pintu yang ada di sebelah timur. Kemudian mereka akan masuk berdasarkan pola yang ada menuju ke barat, artinya sampai kepada ruangan atau tempat Maha Kudus. Ya, dan itu gambaran secara umum, ya. Sehingga kalau nanti ada orang bertanya, bagaimana pintunya di sebelah mana, kenapa harus di situ? Paling sedikit saudara sudah memberikan jawaban, ya. Karena banyak bukti-bukti sehingga kita atau saya menafsirkan seperti itu. Karena orang-orang ataupun para imam ya. Para imam itu khususnya dari keturunan Harun yang akan melayani tabernakel, ya, secara khusus, ya, di mereka semua itu berkemah di sebelah timur. Jadi di dekat pintu masuk, ya. Kita pernah menyinggung hal itu, ya, nanti Tuhan berkenan kita akan masuk sampai ke sana, ya. Di mana Tuhan tetapkan bahwa mereka ini ada di sebelah timur, ya. Atau kita lihat aja dulu, ya, karena ini hanya gambaran umum, ya. Bilangan pasal 3 ayat ke-38. Dan mereka yang berkemah di depan tabernakel ke arah timur, ya. Jadi mereka yang berkemah itu siapa? Di depan kemah pertemuan ke arah matahari terbit. Ialah Moshe dan Harun dan anak-anaknya yang memegang tanggung jawab tempat kudus sebagai tanggung jawab Bani Israel dan orang asing yang mendekat. Haruslah dihukum mati. Ya. Jadi ini suatu ketetapan. Walaupun pada awalnya, ya, hingga kemarin mungkin tidak disebutkan, ya. Pada awalnya yang melayani untuk bakar korban segala macamnya, kan belum ada ketetapan.
Jadi yang melakukannya masih Moshe, ya, atau dibantu sama kakaknya si Harun, ya. Jadi kegiatan menyembelih domba atau lembu itu masih dilakukan secara umum, ya. Kalau kita lihat, kita kembali di kitab Keluaran pasal 24 ayat kelima, ya, hanya untuk gambaran aja. Keluaran 24 ayat 5. Dan dia, ya, atau Moshe, mengirimkan orang-orang muda dari Bani Israel, dan mereka menaikkan persembahan bakaran, dan mereka mengorbankan lembu jantan muda sebagai korban persembahan pendamaian kepada Yahweh. Jadi pada waktu itu belum ditetapkan suku Lewi yang akan melakukan tugas sebagai sebagai imam, ya, sebagai imam. Kita harus ingat, ya, kita pernah belajar sedikit waktu itu. Yang melakukan tugas di tabernakel itu harus orang Lewi. Tetapi orang Lewi juga ada dibagi. Ingat, Moshe itu orang Lewi, juga Harun orang Lewi. Tetapi ya kita sudah belajar tentang orang Lewi ini, tapi ya nggak apa-apa lah, kita lihat lagi, ya. Di dalam kitab Tawarikh, ya. Tawarikh pasal ke-6. Ya. Ayat ke-1, ya, ayat 1 aja lah. Anak-anak Lewi, nah ini anak-anak Lewi, ya. Ada si Gersom, ada si Kehat, ada Merari. Lewi ini anaknya si Yakub, ya. Lewi ini anaknya Yakub, ya. Dari Lea, istri pertama. Ya. Kemudian ayat 2, anak-anak Kehat adalah Amram, Yesar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Amram, Harun, Moshe, dan Miriam. Dan seterusnya. Yang menjadi imam besar itu hanya anak-anak Harun. Ya, anak-anak Harun. Jadi Harun di sana disebutkan Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tetapi dalam kitab Imamat nanti disebutkan anak yang pertama dan kedua Nadab dan Abihu karena salah di dalam melaksanakan ibadah langsung dibunuh sama Tuhan. Sehingga hanya tinggal dua anaknya, si Eleazar dan Itamar. Ya. Dan itu secara detail disebutkan, ya, Eleazar dan Itamar. Nah, kita melihat di sini, ya, karena keturunan Lewi ini semuanya kan ada banyak, dari anak Gersom, ada Kehat, ada Merari, ya. Tetapi si Harun ini itu adalah keturunan dari Kehat. Kehat ada Amram, ya, kalau saudara baca lagi, ya. Ya. Jadi orang-orang Lewi yang lain memang ada tugas-tugas, ya, nanti kalau Tuhan berkenan kita akan gali di sana. Itu dalam kitab Bilangan, ya. Kitab Bilangan jelas orang keturunan Harun itu imam besar. Jadi tidak sembarang orang bisa melakukan membakar korban persembahan kalau dia bukan dari keturunan Harun. Kecuali ada hal-hal khusus. Ada hal-hal khusus Tuhan izinkan. Contohnya, kita sudah pernah belajar sedikit. Ya. Si Samuel. Samuel itu bukan keturunan Harun. Tetapi imam pada saat itu dia berbuat dosa. Dan Tuhan menghukum dia. Sehingga jabatan sebagai imam besar
itu diganti. Ya Tuhan kan punya hak. Ya, karena imam pada waktu itu, Imam Eli kan. Imam Eli berbuat dosa, tidak menghormati Tuhan, sehingga keluarganya dimusnahkan oleh Tuhan. Dan Samuel itu keturunan Lewi, ya, keturunan Lewi, tapi dia bukan keturunan dari imam besar. Jadi kadang-kala ada pengecualian dengan sebab-sebab tertentu, khususnya seperti yang tadi dikatakan. Karena Eli sang imam besar dan anak-anaknya berdosa kepada Tuhan, Tuhan binasakan mereka. Dan ya Tuhan punya hak menggantikan posisinya dengan Samuel. Samuel itu bukan keturunan imam besar. Dia orang Lewi, tapi dia bukan keturunan imam besar. Ya, jadi ada hal-hal khusus, ya itu memang hak Tuhan. Ya. Nah, kita melihat kalau kita kembali dalam kitab Keluaran tadi, pada awalnya belum dibagi, ya. Tetapi ketika Mose sedang pergi ke menghadap Bapa Yahweh, ya, dan sudah berhari-hari, 40 hari kan dia di sana. Orang Yesaya nunggu-nunggu, loh ini Mose kok nggak turun-turun? Ya mulailah timbul desas-desus di kalangan mereka kan. Ya, ingat ya, kalangan waktu itu tidak murni orang Israel. Ada bangsa-bangsa lain juga yang memberi bumbu-bumbu. Sehingga membuat bangsa ini juga seolah-olah kehilangan pemimpin. Mose nggak ada kabarnya. Ya dulu kan nggak ada HP. Jadi ya dia ke 40 hari 40 malam di sana. Berbicara dengan Tuhan. Kemudian timbullah kegelisahan di antara bangsa Israel. Terjadilah pemberontakan yang luar biasa. Mereka meminta kepada Imam Harun untuk membuat patung lembu. Kemudian bangsa ini menyembah lembu yang dibuat. Ya lembu emas memang. Ya. Dan itu membuat kemarahan yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga Tuhan perintahkan Mose, kamu turun. Karena bangsa ini sudah berbuat dosa yang besar. Ketika Mose turun, dia lihat, wah, mereka sudah menyembah kepada patung lembu. Ya. Kemarahan Mose, dia hancurkan semua. Patung lembu ini dia giling sampai halus. Dia buang ke sungai, dia suruh semua orang Israel. Ya. Siapa yang menyembah patung ini minum dari air itu. Dan Tuhan atau dengan gerakan Roh Kudus, ya, Mose berkata kepada bangsa Israel, ya, kita lihat di dalam kitab Keluaran 32. Mulai ayat 25. Mose melihat bangsa itu yang lepas kendali. Karena Harun telah membiarkannya lepas. Sehingga menjadi cemoohan di antara para penentangnya. Berdirilah Mose di pintu gerbang perkemahan itu dan berkata, siapa memihak Yahweh, kepadakulah. Dan seluruh anak Lewi pun berkumpul kepadanya. Ditanya, siapa yang memihak kepada Bapa Yahweh? Kumpul. Dan hanya suku Lewi, sukunya si Mose. Berkatalah dia kepada mereka, beginilah Yahweh Israel, Elohim Yesaya berfirman. Setiap orang sandanglah pedangnya pada pinggangnya. Berjalanlah ke sana kemari dari pintu ke pintu dalam perkemahan. Bunuhlah masing-masing saudaranya, masing-masing temannya, masing-masing tetangganya. Anak-anak Lewi melakukan seperti perkata Mose, maka pada waktu tewaslah dari bangsa itu lebih kurang 3.000 orang karena murka Tuhan. Ya.
Dan Mose menyuruh saudara-saudaranya orang Lewi ambil pedang, bunuh semua orang. Dan binasalah sekitar 3.000 orang. Dan sejak itulah ditetapkan oleh Tuhan bahwa hanya suku Lewi yang akan melayani Tuhan di dalam pekerjaan tabernakel. Ya, melayani secara keseluruhan hanya orang Lewi. Karena nanti kalau kita baca di dalam kitab Bilangan, di sekeliling tabernakel itu berkemah hanya orang-orang Lewi di sekelilingnya ya. Tetapi setelah itu baru suku-suku lain. Ya kita sudah sampai ke sana ya kita lihatlah ya. Supaya ada gambaran yang lebih jelas. Kita lihat di dalam Bilangan pasal 3. Kita baca mulai ayat 23. Kaum Gersom, tadi kan ada anak-anak Lewi kan, jadi ini. Berkemah di belakang tabernakel ke arah laut. Ya. Dan pemimpin keluarga Gersom Eliasaf anak Lael. Tanggung jawab keturunan Gersom dan dalam kemah pertemuan ialah tabernakel dan kemahnya, tudungnya dan tirai pintu kemah pertemuan. Layar-layar pelataran serta tirai pintu pelataran yang ada di sekeliling tabernakel dan mesbah. Juga tali-talinya untuk setiap pelayanan. Dan dari Kehat ada kaum Amram, kaum Yesar, kaum Hebron dan kaum Uziel. Mereka inilah kaum Kehat. Ya. Setiap laki-laki dari yang berumur 1 bulan dan seterusnya. Menurut jumlahnya ada 8.600 orang yang memegang tanggung jawab tempat kudus. Ya. Kaum Kehat ini berkemah pada sisi selatan. Ya. Kemudian dan ya kalau kita baca banyak sekali ya. Tapi yang saya mau jelaskan nanti saudara baca di dalam kitab Bilangan 3 ini. Nanti setelah kan di keliling tabernakel gini. Itu semua di utara, di selatan, di barat, di timur. Yang dekat dengan tabernakel itu harus orang Lewi. Baru nanti di belakang mereka ada suku-suku lain. Kenapa? Karena orang yang bukan orang Lewi berani mendekat, mati. Mati ya. Itu aturan Tuhan. Jadi tidak sembarang orang yang boleh mendekat kepada tabernakel. Dan di sini kita melihat ya. Itu hanya gambaran umum lah, seenggak-enggaknya kita mempunyai gambaran sambil kita terus belajar tentang apa yang Tuhan kehendaki harus kita pelajari, harus kita ngerti, ya. Dan kita membaca tadi dari kita Keluaran pasal 25. Tuhan memerintahkan kepada Mose supaya mereka orang-orang Israel memberikan persembahan unjukan untuk membangun bait suci, membangun tabernakel. Ya. Jadi himbauan itu dikeluarkan oleh Mose dan berdasarkan firman Tuhan, siapa yang digerakkan hatinya, mereka harus mempersembahkan seperti apa yang tadi dikatakan, baik emas, perak, kain dan berbagai macam. Ya. Yang menjadi pertanyaan, dari mana barang itu? Karena kan mereka bangsa budak yang baru keluar dari tanah Mesir. Ya. Dan disitulah baiknya Tuhan, di mana Tuhan sudah menyatakan sebelumnya kepada leluhur mereka, yaitu Bapak Abraham, bahwa Tuhan punya cara yang sangat luar biasa
Sehingga apa yang dia rencanakan itu harus terjadi. Ya, kan dia merintahkan bangun tabut, bangun tabernakel. Dari mana materialnya? Nah, di sini kita melihat janji Tuhan kepada Bapak Abraham, leluhur mereka. Kurang lebih 500 tahun sebelum Moshe. Ya, jadi antara Bapak Abraham sampai Moshe kurang lebih 500 tahun. Dari mana kita tahu? Itu penafsiran. Penafsiran kenapa? Karena bangsa Israel diperbudak selama 4 generasi. 400 tahun. Dan kemudian pada zaman ya tahun-tahun terakhir, pada zaman kan si Moshe ini lahirnya pada zaman generasi keempat. Saya tanggap. Jadi zaman-zaman akhir masa perbudakan. Jadi setelah 400 tahun lebih, ya. Nah, kita harus ingat mereka diperbudak itu 400 tahun, ya. Tapi perbudakan itu terjadi, ya, setelah Yusuf nggak ada lagi. Yusuf dengan saudara-saudaranya sudah mati semua. Karena itu ada tertulis, bangsa Israel ada di tanah Mesir selama kurang lebih 400 berapa tahun? 400 tahun lebih, yaitu 430 tahun. Jadi budaknya 400 tahun, tetapi mereka tinggal di tanah Mesir lebih dari itu. Jadi penafsirannya, ketika Tuhan berbicara kepada Abraham leluhur mereka, sampai kepada zaman Moshe penggenapkan janji Tuhan, itu kurang lebih 500 tahun. Dan apa yang dijanjikan Tuhan ada tertulis, kita lihat di dalam kitab Keluaran, Kejadian pasal ke-15 ya. Kita lihat Kejadian 15 mulai ayat 13 lah ya. 13 dan 14 saja lah. Kemudian Yahweh berfirman kepada Abraham, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa benihmu akan menjadi penggembala di negeri yang bukan kepunyaannya. Dan mereka akan melayani bangsa itu. Sebaliknya, bangsa itu akan memperbudak mereka selama 400 tahun. Dan bangsa itu yang akan mereka layani, aku juga akan menghukumnya. Itu sebabnya bangsa Mesir dihajar Tuhan, dibinasakan. Karena dia sudah janji lebih dulu kepada Abraham. Memang dengan cara Firaun mengejar mereka, kemudian dibinasakan di laut. Ya, bukan hanya itu, mereka akan keluar dengan apa? Harta kekayaan yang besar. Loh, ini janji Tuhan kepada leluhurnya. Dan ketika penggenapan ini supaya ini jadi, ya, maka kita lihat, ini kan penggenapan. Apa? Nubuatan, kemudian penggenapannya pada zaman Moshe. Kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 12. Kita baca mulai ayat 34. Lalu umat itu mengangkat adonannya sebelum ia beragi. Dengan tempat adonan mereka terbungkus oleh pakaiannya di atas baunya. Perhatikan ayat 35. Bani Israel melakukan seperti perkataan Moshe. Dan apa? Mereka meminta barang-barang perak, emas, kain dan sebagainya dari orang Mesir. Jadi harus ada tindakan dari orang Israel untuk menggenapkan nubuatan yang sudah Tuhan nyatakan melalui leluhurnya. Ya, bahwa bangsa ini akan keluar dengan harta benda yang banyak. Karena itu Moshe perintahkan, ya, Moshe perintahkan minta kepada bangsa Mesir.
Dan karena mereka minta dan Tuhan sudah membuat mereka ketakutan. Karena anak sulung semuanya dibinasakan Tuhan. Baik manusia ataupun binatang. Dan karena kegentaran ini, ya, membuat mereka menghendaki bangsa ini cepat keluar. Bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi untuk menggenapkan nubuatan yang sudah Tuhan nyatakan kepada Abraham. Minta. Mose perintahkan kepada mereka minta. Loh kenapa? Loh itu Tuhan sudah punya rencana sebelumnya. Sehingga apa yang diperintahkan Tuhan dalam kitab Keluaran 25 yang kita baca tadi. Ya. Ketika sudah tiba waktunya, Tuhan memerintahkan kepada bangsa ini supaya mereka membangun, ya, membuat tempat kudus bagi Bapa Yahweh. Karena itu Tuhan perintahkan kepada Mose bicara kepada bangsa Israel. Agar mereka yang tergerak ya. Yang berhasrat untuk mau memberikan persembahan. Baik itu emas, perak, dan segala macam yang tadi kita baca. Dan kita melihat bangsa ini dengan sukarela. Saya percaya karena Tuhan menjamahnya. Sehingga mau memberikan. Ya. Dan bukan suatu pemberian yang sedikit ya. Bukan satu pemberian yang sedikit. Tetapi kalau kita mau lihat. Nah kita lengkap dulu lah. Supaya kita ngerti. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 34. Ayat 38. Ayat ke-24. Seluruh emas. Ini emas saja ya. Yang lain-lain nggak disebut. Seluruh emas yang digarap sebagai karya dalam keseluruhan pekerjaan kekudusan itu. Emas persembahan ayunan. Ada 29 talenta. Dan 730 shikal. Menurut shikal kekudusan. Itu emasnya doang. Ya. 1 talenta itu kurang lebih 34 kilo. Jadi bangsa ini memberikan 29 talenta dikali 34 kilo. Kalau kita coba main kali-kalian kurang lebih 986 kilogram. Ya, atau 986.000 gram. Ya. Kemudian dikatakan 730 sikal. Ya, kita melihat di sini, ya, 700 sekian, 700 berapa? 30. 1 sikal itu sekitar 11,5 gram. Jadi kalau di total kurang lebih 1 ton emas, lebih bahkan. Ya, kalau kita coba umpamanya, ya kita coba kali-kalian lah ya. Bisa di ini kita lihat kalkulatornya. Berapa? 29 dikali 34. Berapa itu? 986 kilo ya. Kemudian yang sikalnya berapa? 730 sikal. 730 sikal. Dikali 1 sikal itu sekitar 11,5 gram. 8.300 atau sekitar 8 kilo. Ya. 8 kilo ditambah yang tadi kurang lebih 1 ton emas. Itu hanya emas ya, belum termasuk tembaganya, belum termasuk yang lain-lainnya. Artinya kita melihat sini betapa luar biasa ketaatan bangsa ini untuk memberi. Ya, sehingga bahkan dikatakan oleh firman Tuhan kalau kita lihat di dalam Keluaran 36, kita baca mulai ayat 5 sampai ke 7.
Mereka berkata kepada Moshe dengan mengatakan, bangsa ini sedang memperbanyak untuk membawa lebih dari cukup pelayanan untuk pekerjaan yang telah Yahweh perintahkan untuk mengolahnya. Lalu Moshe memerintahkan mereka membuat berita itu menyebar di perkemahan dengan mengatakan, biarlah pria atau wanita tidak lagi mengolah pekerjaan untuk persembahan unjukan di ruang kudus, dan bangsa itu dicegah untuk membawanya. Dan pekerjaan itu telah cukup bagi mereka untuk setiap pekerjaan itu guna melakukan bahkan bersisa. Ya, kalau saudara baca ini memang agak bingung ya. Saya baca terjemahan Lugas. Mereka berkata kepada Mose, katanya, bangsa ini mempersembahkan lebih dari cukup untuk pekerjaan pelayanan yang telah diperintahkan Yahweh untuk dikerjakan. Maka Moshe memerintahkan mereka untuk menyebarkan berita ke seluruh perkemahan, bunyinya, baik pria maupun wanita tidak perlu lagi menyediakan persembahan unjukan untuk tempat kudus. Demikianlah bangsa itu dicegah membawa lagi persembahannya, sebab bahan-bahan untuk pekerjaan itu telah cukup bagi mereka untuk dapat mengerjakan segala pekerjaan itu bahkan berlebih. Ya, jadi stop, sudah lebih dari cukup. Dan kita melihat sangat luar biasa, ya, gerakan daripada Roh Kudus untuk menjamah setiap orang Israel untuk belajar memberi, ya. Dan kita melihat luar biasa, Tuhan sudah menyiapkan segalanya. Kemudian Tuhan menantang mereka, ayo beri. Dan mereka dengan sukacita memberi. Untuk bisa membangun apa yang Tuhan perintahkan kepada Moshe. Harus membuat tempat kudus bagiku, kata Yahweh. Supaya aku dapat berdiam di tengah-tengah mereka. Ya. Dan disinilah kita melihat cara Tuhan. Semua material siap, tinggal membangunnya. Dan berdasarkan firman Tuhan, kalau nanti kita belajar, kita baca, ada dua orang yang menjadi mendapatkan tugas utama. Ya, kita lihat dulu lah ya. Keluaran 35. Ayat ke-30 sampai 34. Mereka yang bertugas, yang bertanggung jawab untuk pembuatan semua ini. Berkatalah Mose kepada Bani Israel, sungguh Yahweh telah menunjuk kepada nama Bezaleel, anak Uri, anak Hur dari suku Yehuda. Dia telah memenuhi dengan roh Elohim dengan hikmat dan pengertian dan pengetahuan dengan segala keterampilan untuk merancang peralatan guna bekerja dengan emas, dengan perak, dan dengan tembaga, dan dalam mengukir batu-batu permata untuk menata, dan dalam mengukir kayu untuk bekerja dengan segala pekerjaan perancangan. Dia telah menaruh di dalam hatinya untuk mengajar ia dan Aholiab, anak Ahisama dari suku Dan. Jadi dua orang ini kepalanya. Ya. Tetapi tugas-tugas itu juga dibagi rata dengan yang lain bagi orang-orang yang memang diberi keahlian-keahlian khusus sama Tuhan. Sehingga pembangunan ini bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Karena Tuhan sudah kasih lihat kepada Mose, bentuknya harus seperti ini. Jangan lebih dan juga jangan kurang. Dan kita melihat pekerjaan itu memang dikerjakan dengan pimpinan kedua orang ini dan dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian kita coba melihat pertama yang dibikin atau yang dimulai di sini adalah untuk tabut perjanjian. Ya. Tabut perjanjian. Kita baca ayat ke-10 dari Keluaran 25. Haruslah mereka membuat sebuah tabut dari kayu akasia.
2,5 panjang hasta panjangnya, dan 1,5 hasta lebarnya, serta 1,5 hasta tingginya. 1 hasta itu kira-kira 0,5 meter ya. 0,5 meter ya, kalau kita lihat di sini panjangnya 2,5 hasta, berarti 2,5 kurang lebih kali 50 cm. Atau kurang lebih 1 meter seperempat. Ya. Kemudian juga lebarnya 1,5 hasta. Berarti 1,5 dikali kurang lebih 50 cm. Ya. Kemudian juga tingginya 1,5 kurang lebih dikali 50 cm. Ya, karena kita kan biasa dengan ukuran senti, ya. Karena ukuran itu kan macam-macam, ada inci, ada hasta, ada depa dan segala macamnya. Dan seperti yang saya katakan tadi, perkiraan 1 hasta itu sekitar 50 cm. Kemudian dikatakan dibuat dari kayu akasia. Ya. Kayu akasia itu memang ada macam-macam. Tapi saya coba melihat bagaimana kayu akasia. Ternyata kayu akasia itu memang sampai saat ini banyak dipakai untuk membuat alat-alat furniture. Dan dia termasuk, karena banyak macamnya ya akasia, yang akasia yang ini kita tidak tahu persis yang mana. Karena akasia itu banyak macamnya. Karena yang disebutkan di sini kan cuma akasia. Tapi akasia yang mana? Tapi kita melihat di sini, kita coba mengerti apa arti semua ini. Jadi frame-nya itu dibuat dari kayu akasia. Ya. Tabut itu dibuat dengan kayu akasia. Ya, kita harus bisa membedakan antara kayu dengan pohon. Bisa beda kan? Kayu sama pohon. Kalau kayu berarti sudah dipotong dari akarnya. Sudah tidak ada lagi hubungan antara batang pohon dengan tanah. Sudah dipotong. Sudah habis. Kemudian kita melihat tentunya dikerjakan dengan sangat presisi oleh mereka. Karena ukurannya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ya. Dengan panjang kurang lebih. Ya, jadi kalau kita lihat, barang itu sebenarnya kecil-kecil aja. 1,5 meter, 1/4 meter paling segini kan panjangnya. 1/4 meter. Ya. Kemudian lebarnya sekitar 75 cm. Ya. Tapi memang di situ kita melihat, ya kita kan juga harus jalan pikirannya. Karena nanti di situ kan ditempatkan apa? Ditempatkan 2 loh batu. Kemudian apa lagi? Ditempatkan juga di situ apa? Mana ya, ditaruh di buli-buli. Kemudian juga di situ ditaruh apa? Tongkat Harun. Tongkat Harun. Loh, kalau loh batu sama buli-buli, ya masih masuk di akal kita lah. Tapi kalau tongkat, loh ini kan panjangnya cuma 1/4 meter. Jadi kalau saudara lihat di film-film, Harun pakai tongkat panjang, itu nggak masuk akal. Bisa tahu nggak maksud saya? Ya tongkatnya ya segini. Nggak bisa tongkatnya, kan
ya namanya film kan. Film ya wajar-wajar aja. Tapi kita coba membandingkan apa yang kita lihat di film-film dengan kenyataannya. Seperti apa yang tertulis. Karena tabur itu panjangnya, ya kita ambil dalamnya lah, panjangnya itu 1/4 meter. 1/4 meter kan paling kan segini. Saya hampir ya 169. Ya berarti kan segini tongkat. Jadi kalau di luar sana tongkatnya segini Harun, ya bisa segininya Harun, tapi Harunnya harusnya pendek. Loh, kita pakai akal sedikit lah. Tapi rata-rata tidak mungkin segitu. Jadi kita harus bisa juga berimajinasi. Bahwa tongkat Harun itu sebenarnya pendek aja. Sekitar 1 meter lebih sedikit. Ya mungkin 120 lah. Itu dia jalan. Ya. Karena itu berdasarkan apa yang tertulis. Ya. Kemudian kita lihat di sini. Tidak hanya kayu. Setelah kayu itu diproses, dibentuk. Ya memang tidak disebut ya. Bahwa dia diproses. Tapi saya percaya dia diproses. Ya mungkin dia pakai hal-hal lain untuk bisa mengawetkan kayu ini ya kita nggak tahu. Tapi tidak disebut. Hanya yang disebut adalah kayu ini kemudian dilapisi dengan emas. Luar dan dalam. Luar dan dalam. Dan kita tidak tahu persis berapa ketebalan lempengan emas itu, kita nggak tahu. Bisa aja mungkin cuma 1 mili, 2 mili, kita nggak tahu. Tapi satu hal keistimewaan yang namanya emas. Emas itu gampang dibentuk. Ya. Walaupun dibikin tipis, dia cukup kuat. Karena nanti kan mereka bikin kain-kain itu dilapis, disulam dengan benang emas. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa emas yang dipakai untuk menutup kayu ini ya memang tidak disebut berapa tebalnya. Bisa aja cuman 1 mili. Bisa juga lebih. Ya. Tetapi kita melihat luar dan dalam semua dipoles atau ditutup, dilapisi dengan emas. Sehingga kayu yang dibentuk itu tidak lagi terlihat kayunya. Yang terlihat itu hanya emas doang. Ya. Demikian juga kalau kita baca dari ayat-ayat selanjutnya. Ya. Di ujung-ujung setiap dari tabur ini dibuat juga 4 buah gelang emas. 2 di sana, 2 di sini. Untuk bisa dimasukkan kayu. Kayunya pun disalut dengan emas. Ya, disalut dengan emas. Dan kemudian di atas kayu itu dibikin sesuai firman Tuhan. Yang disebut tutup pendamaian. Ya, harus dibuat tutup pendamaian kata ayat ke-17. Jadi ditutup dengan tutup pendamaian. Ya. Dan tidak disebut berapa tebalnya. Tapi kita bisa coba untuk ya berimajinasi sedikit lah.
Karena kalau dia tipis nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena nanti di atasnya ini ada 2 kerup yang dibentuk sedemikian rupa saling berhadapan satu dan yang lain, dan matanya tertuju kepada tutup pendamaian. Ya. Sehingga kita bisa membayangkan, bisa aja, ya, karena kerup-kerup ini kan itu semuanya dari emas murni. Tidak disebut berapa beratnya. Jadi kita bisa melihat di sini, ya, bahwa tutup pendamaian ini pun harus cukup kuat, ya, cukup kuat untuk bisa menahan beban, ya, yaitu apa namanya itu, kerup-kerup ini atau malaikat-malaikat, ya. Nah, di sini kita melihat, ya, kalau kita lihat di sini, haruslah kita baca ayat 17 coba. Haruslah engkau membuat sebuah tutup pendamaian dari emas murni. Panjangnya 2,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta. Berdasarkan ayat ini, itu emas murni semua, nggak ada kayunya. Bisa tangkap nggak? Kalau berdasarkan ayat ini, ya. Kalau yang tadi kan rumahnya kayu dulu, baru kayunya dilapis emas. Tetapi tutup pendamaiannya itu semua dari emas murni. Lah saudara bisa bayangkan kalau dia emas murni, nggak mungkin tipis. Karena kalau dia tipis, dibebani dengan kerup, ya bisa bengkok. Ya. Jadi kita juga bisa mencoba berimajinasi. Ya. Berat jenis daripada emas. Ya, berat jenisnya hampir 20 gram per sentimeter kubik. Hampir 19, sekian. Jadi untuk mengetahui berat emas itu, kalau dia setebal 5 cm, ya kita kan coba hitung-hitungan. Ya. Karena ini bukan enteng, ya. Nah sekarang kita coba umpamanya, main kali-kalian kalkulator tadi. Seingat saya begini, saya udah lupa rumus. Ya. Berat itu adalah volume dikali berat jenis. Berat, ya, berat suatu benda, berapa volumenya, berapa berat jenisnya. Dikaliin dapatlah beratnya. Kasarnya begitulah, ya. Ya seingat saya. Kalau dia berapa tadi? 2,5 kan? 2,5 hasta, katakanlah 125 cm, ya. 125 dikali lebarnya 1,5, kurang lebih 75 cm, ya. Kemudian saya menafsirkan tebalnya itu 5 cm. Tebalnya, ya. Kenapa tebal? Karena dia ditumpangin barang-barang ini. Kalau dia pakai 2 cm kelihatannya kurang kuat. Ya. Dan emas yang dikumpulkan kan hampir 1 ton. Jadi mungkin aja 5 cm, ya, katakanlah 5 cm lah. Ya bisa aja salah. Tapi kita cuma pengen tahu beratnya kira-kira berapa. Itu dikali 5. Jadi tadi berapa tuh? 46.000. Tapi ini gram, ya. Dikali berat jenis emas itu hampir 20, katakanlah 19. Dikali 19. Ini beratnya dalam gram. Ya. Ini 890.625 gram. Ya. Atau
890 kilo. Loh itu kalau tebalnya 5 cm. Tapi kalau tebalnya kurang lagi ya pasti kurang. Tetapi yang kita mau lihat di sini adalah kelihatannya kecil tetapi barangnya cukup berat. Ditambah lagi 2 loh batu. Kan di dalamnya ada batu kan. 2 loh batu. Nah kita bisa perkirakan kayunya pun gak bisa tipis. Karena dia pegang batu. Ditambah mana mungkin gak terlalu berat lah. Ditambah tongkatnya Harun juga mungkin gak terlalu berat. Tapi batunya berat. Artinya kita melihat di sini bahwa bahan ini harus kuat, harus berat. Karena itu kita tidak heran bahwa benda ini dipikul. Dan yang mikul itu 4 orang. Ya, satu tongkat, satu-satu. Tongkat yang lain satu, jadi 4 orang. Jadi kalau lo kok kelihatannya kan barangnya kecil. Ya. Tetapi ternyata berat. Ya ini kan hanya gambaran kasar dengan catatan tadi tebal tutup pendaminya 5 cm. Bisa aja cuma 1 cm. Tapi artinya saya tafsirkan berat yang dipikul itu lebih dari 100 kilo. Kenapa? Batunya gede. Batunya kan besar. Paling sedikit panjangnya 1 meter. Karena itu dibuat lebar panjangnya 1,5 meter. Atau 1/4 meter. Tebalnya kita nggak tahu. Karena yang nulis itu kan Tuhan. Batu itu ditulis sama Tuhan. Sama jarinya Tuhan. Nah saudara bisa bayang kalau itu ditulis sama jari Tuhan. Pasti dalam. Dan di sini kita melihat sangat luar biasa pekerjaan Tuhan. Kemudian kita coba melihat arti keseluruhan. Karena di atas tutup pendamaian itu ada kerub 2, ada malaikat 2. Ya kalau saudara bisa lihat di situ lah ya, karena saya nggak punya gambarnya. Kerub 2 gini, sayapnya berkembang dan dia matanya menuju kepada tutup pendamaian. Di dalam tutup pendamaian itu ada 2 loh batu. Ada firman. Kemudian apa arti secara global? Kita coba mengartikannya. Ya kita coba mengartikannya. Walaupun kalau itu mau dikupas detail, banyak sekali. Banyak sekali karena itu bisa artinya bukan berarti itu suatu kebenaran tapi itu penafsiran aja. Oh begini ditafsirkan begini, begini ditafsirkan begini. Tapi kita coba menafsirkan secara global apa intinya. Apa intinya? Tuhan mau memberikan gambaran. Kenapa kayu? Ya. Kayu berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Markus pasal ke-8 ayat ke-24. Setelah melihat ia berkata, aku melihat orang-orang karena aku melihatnya bagaikan pohon-pohon sedang berjalan. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Seringkali pohon itu berbicara tentang manusia. Ya. Tuhan mau menempatkan firman-Nya dalam hati manusia. Ya. Karena itu manusia yang dilambangkan sebagai pohon
untuk dia bisa menjadi tempat firman Tuhan. Sebagai pohon, hubungannya dengan dunia ini harus diputuskan. Akarnya harus diputuskan. Tidak ada lagi hubungan dengan antara batang pohon dengan tanah. Ya. Kemudian untuk bisa menjadi tempat yang baik, tempat yang aman, tempat yang harus dilindungi, maka pohon ini harus dibentuk menjadi papan-papan. Ya. Dengan cara Tuhan, saudara bisa bayangkanlah. Dengan peralatan-peralatan zaman dulu. Ribuan tahun yang lalu ya. Antara Abraham dengan Mose itu 500 tahun. Antara Abraham dengan Yeshua itu 2000 tahun. Ya, 2000 tahun. Jadi antara Mose sampai Yeshua itu 1500 tahun. Antara Yeshua sampai kita sekitar 2000 tahun. Artinya kurang lebih 3500 tahun yang lalu belum ada chainsaw, belum ada gergaji, belum ada. Ya. Mereka pasti membuatnya dengan besi-besi yang ditajamkan. Ya kita tidak bisa membayangkan bagaimana mereka membuat itu. Tetapi ada tertulis. Bezalel dan Aholiab diberikan hikmat oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Sehingga dia tahu bagaimana memotong pohon akasia. Nah saya membayangkan pohon zaman dulu. Nggak ada yang diameternya 50 cm. Paling sedikit mungkin 1 meter. Memotongnya pakai apa? Tetapi saya percaya dengan hikmat yang Tuhan berikan. Mereka punya cara untuk bisa memotong pohon ini rata. Ya. Kemudian membuat papan-papan yang rata. Kemudian membuat tongkat yang bulat, panjang, dan rata. Bagaimana luar biasa hikmat yang Tuhan berikan kepada kedua orang ini bersama dengan dibantu dengan teman-teman yang lain. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan memberikan hikmat, Tuhan kasih cara. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak berat. Kalau Tuhan sudah perintahkan kepada Mose, maka Tuhan pasti beri hikmat bagaimana cara membuatnya. Sehingga tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Ya. Nah saya percaya oleh kemurahan Tuhan mereka bisa membentuk papan-papan yang rata. Ya. Papan-papan yang bisa dihaluskan sedemikian rupa. Dan bisa aja papan-papan itu diolah dengan caranya. Sehingga mencegah pula kemungkinan masuknya binatang-binatang kecil seperti rayap dan sebagainya. Nah, kita nggak tahu ya, kita bisa berimajinasi sedikit lah. Ya, setelah itu baru dilapisi dengan emas. Emas yang murni. Gambaran daripada kerinduan kehendak Tuhan. Untuk menempatkan firman-Nya di dalam hati manusia. Saudara dan saya. Ya. Kita ini yang bagaikan kayu. Ya. Karena kita mau diproses. Membiarkan Tuhan memutuskan hubungan kita dengan dunia ini.
Kemudian kita diproses sedemikian rupa sesuai dengan standar Tuhan, bukan standar kita. Kan standar Tuhan kan 2,5 hasta, 1,5 hasta, 1,5 standarnya Tuhan. Ya, walaupun itu bisa ditafsirkan dengan berbagai macam tafsiran. Karena banyak orang yang menafsirkan yang macam-macam, boleh aja. Boleh aja, 2,5 hasta artinya begini. 1,5 hasta arti itu kan menurut tafsiran orang itu. Tetapi yang kita mau lihat adalah intinya. Tuhan sedang membantu kita. Kita sudah diputuskan hubungan dengan dunia. Dan sebelum Torah ataupun loh batu itu ditaruh diisi di sana, maka ya kayu ini harus dilapisi dengan emas. Kayu ini harus rela hidupnya dilapisi dengan emas. Kita sebagai umat Tuhan, di mana Tuhan mau menaruh Torahnya dalam hati kita, maka kita harus merelakan hidup kita dibentuk dengan cara Tuhan. Sehingga tidak lagi kelihatan kedagingan kita dari luar maupun dari dalam. Artinya benar-benar sudah diputuskan dari hubungan dengan dunia. Ada tertulis, matikanlah keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup kita. Ya. Sehingga dengan demikian hidup kita ini yang mau membiarkan diri kita dimurnikan oleh Tuhan, dilapisi dengan emas. Dan emas tidak bisa karatan. Emas tidak bisa rusak. Ya. Emas akan bertahan dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Dan itulah gambaran hidup saudara dan saya. Tuhan mau menaruh firman-Nya dalam hati kita. Torahnya. Batu yang ditulis sendiri dengan tangannya. Dia mau taruh di dalam hati kita. Simpan dalam hati karena firman Tuhan katakan kan. Ya. Aku menyimpan firman-Mu dalam hatiku. Walaupun itu juga kiasan ya. Ya itu kiasan. Ya. Banyak orang ya itulah macam-macam orang sih. Ya. Itu bukan hati, itu jantung. Loh kenapa jantung? Coba lihat bahasa Inggris, itu heart. Ya udahlah. Karena apa? Pikirannya terlalu letterlek. Itu kiasan. Engkau belah jantungmu, nggak ada firman di situ. Kau belah hatimu, nggak ada firman di situ. Karena firman itu roh. Itu yang harus kita mengerti dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya ada tertulis dia menginginkan roh yang ada pada kita dengan cemburu. Dan saya baca firman yang adalah roh itu tertanam dalam roh. Hanya untuk memudahkan Tuhan memberikan semacam gambaran. Itu jatuh dalam hati. Ya, orang menafsirkan itu bukan hati, itu jantung. Karena terjemahan dalam bahasa Inggris itu heart, yang mulai berbagai macam. Dan itu gambaran dari orang yang kurang hikmat, saya bilang. Firman itu roh. Kau bedah jantungmu, nggak ada firman di situ. Kau bedah hatimu, nggak ada firman di situ. Dan Tuhan mau supaya firman itu yang dia tulis, yang dia berikan kepada manusia,
itu tersimpan di dalam hati kita, dalam hidup kita, dengan dibungkus rapat oleh kasih dan kemuliaan Tuhan yang digambarkan dengan emas yang murni. Ya, nah disinilah kita melihat, ya. Nah ini gambar umum karena waktunya nggak cukup lah ya. Kan ada kerup dua. Ya. Nah kita kan coba membayangkan apa atau kita mencoba menafsirkan apa maksudnya. Ya. Supaya kita ada gambaran karena berbicara kerup itu ya orang bisa mengartikan macam-macam. Ya. Tetapi kita harus melihat, kita coba melihat ya. Matius pasal ke-22. Kita baca ayat 29 dan 30. Seraya menanggapi, Yesus berkata kepada mereka, kamu tersesat karena tidak memahami kitab suci maupun kuasa Elohim. Perhatikan ayat 30. Sebab pada waktu kebangkitan mereka tidak kawin maupun dikawini, tetapi menjadi seperti malaikat-malaikat Elohim di sorga. Kenapa saya ambil ayat ini? Saya menafsirkan. Orang menafsirkan macam-macam di luar. Kenapa kerup itu melihat ketutup pendamaian? Malaikat menggambarkan manusia yang dipilih Tuhan. Kenapa dua? Itulah yang saya katakan berulang-ulang di tempat ini. Kita tidak bisa menyamakan antara anak sulung dengan anak adopsi. Itulah gambaran yang saya tafsirkan antara anak sulung yaitu bangsa Israel dan anak adopsi yaitu saudara dan saya. Yang harus melandasi hidupnya dengan kebenaran. Sehingga apa yang minggu lalu kita dengar. Bahwa Torah itu harus nanti dibaca oleh anak-anak Tuhan. Malaikat-malaikat ini memandang kepada tutup pendamaian. Seolah-olah memandang kepada Torah. Yang merupakan pegangan hidup bagi anak-anak Tuhan. Tetapi disinilah kita melihat. Kita coba mengilustrasikan supaya kita ada gambaran sedikit. Ya. Karena banyak orang menafsirkan macam-macam. Oh, kenapa malaikat dua gini? Kenapa dia harus melihat ketutup pendamaian? Karena Tuhan berbicara melalui tutup pendamaian. Kenapa? Karena ada firman di dalam. Yang dia tulis sendiri. Nah, itulah gambaran yang harus kita ingat. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau menyimpan firman-Nya dalam hati kita. Sehingga dalam sepanjang hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang digambarkan dengan malaikat-malaikat ini. Yang senantiasa nempel terus kepada tutup pendamaian. Yang senantiasa memandang kepada hadirat Tuhan. Yang memiliki firman yang hidup. Supaya kita bisa berjalan. Sesuai dengan kehendaknya. Ya. Banyak hal yang kita coba melihat. Tapi ya. Memang waktu. Ya memang banyak sekali. Tafsiran-tafsiran. Saya mencoba untuk. Memberikan gambaran beberapa tafsiran. Ya. Tapi dengan keterbatasan waktu. Ya kita coba untuk. Mempersingkat. Sehingga paling sedikit saudara ngerti. Bahwa yang dimasukkan tabut itu adalah pribadi kita. Tuhan mau menaruh firman-Nya dalam hidup kita. Tetapi untuk bisa firman itu ditaruh dalam hidup kita. Kita harus membiarkan hidup kita ini diputuskan. Dari segala yang berasal dari dunia. Kemudian memberikan diri untuk diproses. Dan mau dilapisi dengan kemuliaan Tuhan. Luar dan dalam. Sehingga kita bisa menjadi tempat bertahtanya hadirat Tuhan dalam hidup kita. Sehingga di dalam menjalani hidup ini. Ya belum lagi kan nanti di
pikul ke sana kemari. Saya mengingat waktu, saya hanya coba menjelaskan sedikit demi sedikit. Sehingga paling sih kita nanti saudara bayangkan lagi di rumah. Ya. Kenapa ada kerup? Ya. Kenapa ada 2 kerup? Sehingga dengan demikian kita semakin lebih dalam. Berusaha mengenal dia dengan benar. Memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh tentang Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa pengajaran tentang tabernakel ini adalah merupakan landasan bagi saudara dan saya, sehingga kita tidak akan bisa terpengaruh dengan berbagai macam ajaran di luar sana. Ya, karena macam-macam, tafsiran macam-macam tentang semua itu. Jadi mari kita belajar sama-sama, mencoba mengerti bersama-sama, ya, dan mempraktekkan dalam hidup kita. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.